Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang tercinta para pengurus, anggota, perempuan bangsa yang sangat saya hormati, kemudian anak-anak kesayangan Allah, kesayangan Rasulullah, karena Rasulullah juga dilahirkan dalam keadaan yatim. Bahkan dalam salah satu hadis diceritakan ketika menangis seorang anak yatim, Aras itu berdoa, berikanlah laknat kepada orang yang menyakiti hatinya anak yatim. Tapi ketika anak yatim tersenyum, gembira, berikanlah rahmat kepada orang yang menggembirakan anak yatim. Saya ini kebetulan yang ditakdirkan oleh Allah. Sekarang ini penyantun anak yatim di era Muktamar NU ini adalah perempuan bangsa. Dan ini semoga menjadi starting point bahwa keperempuanan itu yang sebenarnya saya sebagai laki-laki itu iri hati terhadap perempuan. Sebab kata-kata empu itu adalah orang yang sangat arif dan cerdas. Jadi tidak ada ya kata-kata empu. Jadi perempuan, jadi kata-kata empu. Tidak ada yang namanya bapak jari, yang ada empu jari. Yang ada tidak ada bapak jari, yang ada empu jari. Ya, mungkin bapaknya keling-keling. Tapi adik-adik, saya marilah kita saling tersenyum dulu, sebab siapa yang mampu tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Apalagi senyum adalah sedekah. Tapi ada yang dilarang tersenyum sendirian. Jadi kalau ada perempuan bangsa juga tersenyum sendirian, itu perlu dibawa ke ya. Oke, ya. Dan ini luar biasa ya. Dan peristiwa ini pernah terjadi pada hari raya Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis Idul Fitri itu keliling-keliling sudah bersilaturahim begitu. Dan ketika Rasulullah itu pulang dari silaturahim, beliau melihat anak-anak berpakaian baru berkejaran di lapangan kota Madinah itu. Rasulullah bersyukur. Karena anak-anak kota Madinah banyak yang senang karena berpakaian baru pada waktu Idul Fitri. Tapi begitu Rasulullah melanjutkan langkahnya, tiba di sebuah gang, Rasulullah bertemu dengan seorang anak, bajunya sobek, rambutnya kusut dan berdebu, dan ada tetesan air mata membasahi pipinya. Ditegur oleh Rasulullah, wahai anakku, kenapa kamu tidak berbahagia, bersenang-senang dengan teman-temanmu itu di lapangan? Mereka bisa senang, Tuhan. Tidak tahu bahwa ini Rasulullah. Mereka bisa senang, Tuhan. Karena mereka diberikan baju baru oleh ayahnya. Loh, kamu tidak diberikan baju baru oleh ayahnya. Saya sudah meninggal, Tuhan. Rasulullah, jadi kamu anak yatim ya. Anak ini hanya menganggukkan kepala. Dan Rasulullah meletakkan tangannya di atas ubun-ubunnya. Karena kamu anak yatim, maukah kamu menjadi anak angkatku? Kamu menjadi anak angkat Muhammad Rasulullah, Fatimah menjadi mbakmu, dan Ali menjadi kakakmu. Anak ini mengangguk dan dibawa oleh Rasulullah ke rumahnya, dimandikan oleh tangan Rasulullah sendiri yang indah itu. Sudah itu, Rasulullah pergi ke tetangga yang jual konveksi. Ada baju yang cukup untuk anak berumur 6 tahun, ya. Ada Rasul. Aku cari yang terbagus. Beli oleh Rasulullah, dipakaikan. Kemudian anak itu bilang kepada anak ini, Rasulullah berpesan, kamu makan dulu, kemudian main dengan teman-temanmu di lapangan itu, nanti pulang ke sini. Dan kamu anak Muhammad Rasulullah. Sudah makan, anak ini datang ke lapangan tempat Rasulullah menyaksikan anak-anak saling berkejaran itu.
Dan anak-anak yang berpakaian baru melihat anak yatim ini berpakaian baru yang tidak kalah bagus dengan yang mereka pakai, semuanya berhenti, berkejaran. Satu, kamu dari mana dapat baju bagus seperti itu? Dibelikan ayah. Loh, ayahmu kan sudah mati. Karena ayahku mati, aku anak yatim, aku dijadikan anak angkat orang yang namanya Muhammad Rasulullah. Beliaulah yang memberikan baju ini. Anak-anak yang lain itu heran, dan ada yang berbunyi lidahnya seperti bunyi cetak gitu. Kemudian ada seorang anak itu yang aneh ucapannya. Dan aneh sekali seorang anak. Kenapa ya bapakku tidak mati? Seandainya ayahku juga mati, aku akan menjadi anak angkat Muhammad Rasulullah. Inilah populernya Rasulullah di zaman. Nah, ini bagaimana Rasulullah dengan anak-anak yatim. Kata dulu. Yang kedua, bagaimana Rasulullah dengan seorang perempuan. Rasulullah satu saat di Masjid Madinah itu bertanya kepada para sahabat, mana perempuan tua yang selalu beberapa hari sekali datang ke masjid ini, menyapu masjid kita ini? Sudah lama aku tidak lihat dia. Ya Rasul, kira-kira 3 minggu yang lalu dia sudah mati. Tuh, kamu kok tidak ngasih tahu aku? Dia kan hanya tukang sapu saja, kan sudah tua Rasul. Jangankan begitu. Siapa yang tahu kuburannya? Saya Rasul. Antarkanlah aku Tuhan. Rasulullah diiringkan para sahabat datang ke sana. Dan di sana Rasulullah melakukan sholat tawaif. Dan ini yang menjadi sumber hukum bahwa kenapa boleh melakukan sholat tawaif di kubur. Tetapi yang perlu dicatat adalah seorang Rasulullah, seorang kepala negara, kekasih Allah, mau mendatangi orang miskin berjihad. Dan seorang wanita lagi. Jadi inilah adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ada bapak yang dengar, supaya kita menjadi orang yang sangat dihargai. Dan itu sekarang saya bahagia karena perempuan bangsa yang tanda gambarnya nggak berbeda dengan NU ini, hanya Nahdlatul Ulama. Ya. Bukan ya perempuan asli lainnya, bukan kayak PKB juga kan di dalamnya. Di luar hanya bunga saja, ya bunga itu kan indah sekali ya. Jadi ya, kalau bunga teratai juga tidak akan dilupakan. Jadi seorang laki-laki yang hormat kepada istrinya macam saya, dia akan bilang sama istrinya, istriku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu istriku, kalau senyummu istriku selalu mekar, laksana bunga teratai dalam hatiku. Jangan larang, aku akan tetap setia dan rindu pada. Inilah. Jadi ini satu peristiwa penting dan dicatat. Dan nasihat saya karena saya NU lebih tua dari Anda. Kata semoga ini tidak seperti organisasi-organisasi yang lain. Semoga ini tidak menjadi basa-basi. Tapi selanjutnya perempuan bangsa tetap akan mencintai anak-anak yatim. Dan insya Allah, barokah Allah akan mengalir. Ya kalau perlu nanti PKB kan boleh jadi wakil presiden. Laporkan itu. Nah, adik-adik sekalian, saya tidak akan terlalu cerdas saat ini. Saya hanya ingin mengajarkan adik-adik yatim ini menggunakan puisi saya, belajar puisi pada saya. Jadi saya senang diberi kesempatan untuk mengajarkan puisi kepada anak-anak kekasih Allah ini. Puisi ini namanya Salawat Cinta. Ya, Salawat Cinta. Mudah sekali. Anak-anak ikut saya ya. Ibu-ibu
perempuan bangsa juga ikut anak-anak yatim ini. Satu saat kita perlu ikut anak-anak yatim ini. Bunyinya begini, ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu. Yang terakhir yang berbeda, sholawat selalu untuk ya Nabi salam, ya Rasul salam, kekasih salam, sholawat selalu untuk. Insya Allah dalam 3 kali saya memberi contoh, Anda sudah bisa menyanyikan ini sangat nanti sekali. Lagunya bukan Madura, ada Banjarnya juga, ada Melayunya sedikit, ada Maduranya sedikit kan? Bukan. Ya. Begini lagunya, ya perhatikan ya, adik-adik mulai ikut tapi dalam hati dulu. Ibu-ibu juga. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu kan lebih dekat sama Melayu. Yo, kedua kalinya sudah mulai berbisik ya. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu.